Ini ada perkembangan terbaru. Beberapa jam yang lalu sudah mulai ramai penandatanganan petisi, dan belum sampai 1 kali 24 jam itu sudah ada 35.761. Ini terhitung pada saat konten ini saya buat, yaitu pada tanggal 14 ya, sekitar jam 20.00. Mungkin setelahnya akan bertambah terus. Petisinya itu adalah meminta agar izin Trans 7 itu dicabut. Artinya perusahaannya mungkin ditutup ya, dicabut untuk melaksanakan siaran atau memberikan tayangan kepada publik. Wallahu alam seperti apa. Tetapi kalau Anda klik di petisi Trans 7, itu di situ lengkap ulasannya, lengkap pendekatan hukumnya dan sebagainya. Di sisi lain, narasi-narasi akan membawa ini ke meja hijau atau ke jalur hukum itu bukan isapan jempol. Kalau sebelumnya kita sudah mendengar satu instruksi dari Ketua Umum PBNU kepada LBH PBNU untuk membawa ini ke jalur hukum, maka di Jawa Timur misalnya itu sudah ada yang melaporkan spesifik tayangan unsensor, expose unsensor itu yang ditayangkan kemarin tanggal 13 Oktober jam 17.15 itu ke Polda Jatim. Jadi kita tunggu perkembangannya. Padahal sebelumnya sudah ramai pernyataan sikap dari Trans 7, sudah menjelaskan bahwa itu kelalaian, sudah memohon maaf secara cepat melalui WA, bahkan surat permohonan maafnya yang hard copy juga sudah dikirim. Yang belum mungkin sowan ke Lirboyo. Tetapi kalau kita ikuti perkembangannya, masih terus berdatangan alumni-alumni Lirboyo itu, wabil khusus yang di daerah Jabotabek, mendatangi gedung Trans 7. Pertanyaan saya sederhana sebetulnya. Kenapa ini heboh sekali? Padahal kalau ada kita menyimak di YouTube atau di platform sosial manapun, narasi-narasi yang memojokkan pesantren itu sering terjadi. YouTuber, influencer yang misalnya mengatakan kiai pesantren ini SDM rendah, ajaran pesantren ini adalah neo-feodalisme dan sebagainya. YouTuber yang subscribernya sudah banyak, itu kan sering menyampaikan narasi-narasi yang mungkin bisa lebih dahsyat daripada apa yang ditayangkan oleh Trans 7. Tetapi kenapa tidak ada respon yang masif seperti ini? Kenapa dibiarkan saja? Berkali-kali satu influencer atau satu YouTuber atau apalah namanya itu, dari mulai thumbnailnya, dari mulai narasinya, yang jelas-jelas mendiskreditkan entah itu tradisi pesantren, bahkan pesantren menjelang kepunahan dan sebagainya. Tapi kenapa dibiarkan? Boro-boro ada petisi, boro-boro ada somasi untuk dilaporkan, apalagi sampai melaporkan, boro-boro didatangi, dibiarkan aja. Kenapa? Tapi giliran Trans 7 itu gawat sekali tanggapannya. Kalau saya coba jawab, mungkin kalian bisa berbeda dengan saya, tapi saya bawa rasionalisasi yang sederhana. Kalau orang sudah dewasa tiba-tiba dicolek oleh anak kecil umur 4 tahun, 5 tahun, bukan hanya dicolek, bahkan mungkin sendalnya diambil, sendal kita sudah dewasa, sudah belawo ar-rusydah, sudah matang akal kita. Lalu ada anak kecil iseng gitu, usil, nggak ada habis-habisnya ngerjain kita. Sendal kita diambil, kadang nimpuk kita. Ya kalau orang dewasa kan diem saja, namanya anak-anak, siapa lu gitu, anak kecil gitu, nggak ada pengaruhnya, ya bukan siapa-siapa. Jadi nggak disikapi gitu, dicuekin saja.
Tapi kalau yang nyenggol itu selevel Trans 7, ini sudah bukan masuk kategori bukan siapa-siapa. Trans 7 itu bukan seorang YouTuber. Trans 7 itu bukan personal. Bukan seorang YouTuber yang setiap hari mungkin buat konten memojokkan pesantren, memojokkan kiai. Yang mungkin dianggap anak-anak gitu. Tapi Trans 7 ini bukan itu. Makanya disikapinya berbeda. Didatengin, disomasi, dibuatin petisi, bahkan dilaporkan ke polisi. Ya kan suka ada itu YouTuber-YouTuber yang juga mungkin kebangetan memention satu tokoh lalu jamaahnya nggak terima kan didatengin juga. Tapi kan paling selesai dengan materai. Kenapa? Karena ya sekuat-kuatnya kita atau sekeras-kerasnya kita ngasih pelajaran anak-anak kan nggak boleh terlalu keras gitu. Ya cukup dijewer lah ya. Ya dikasih materai 10.000 terus sambil gimana dia bacakan surat pernyataan memohon maaf sudah selesai kan gitu biasanya. Tapi Trans 7 bukan selevel itu. Maka mungkin ini masuk kepada keadilan gitu. Keadilan itu maksudnya kan wat usyai'i fi mahallihi. Menempatkan sesuatu di tempatnya. Kebalikan dari adil itu zolim. Zolim itu wat usyai'i fi ghairi mahallihi. Nyikapi anak kecil berlebihan. Itu tidak adil. Sebaliknya nyikapi orang dewasa kok seperti nyikapi anak kecil juga tidak adil, tidak akurat, tidak presisi menyikapinya. Mungkin itu yang menjadi pertimbangan alumni Lirboyo itu. Atau mungkin alumni-alumni pesantren yang lain yang mungkin pernah kiainya disenggol oleh personal gitu, perseorangan. Sehingga disikapinya ya seperti anak kecil yang terlalu kebangetan usil dijewer. Nggak usah digebukin, cukup dijewer. Tapi kalau selevel Trans 7 nggak cukup dijewer, nggak cukup materai, nggak cukup dengan memohon maaf mungkin ya. Tapi butuh hal yang lain. Setidaknya biar orang paham bahwa pesantren itu punya kekuatan. Pesantren itu punya basis massa, pesantren itu punya jejaring. Jadi jangan gampang-gampang nyenggol. Kalau selama ini ada orang nyenggol diantepin aja, dibiarin ya karena nggak direken. Kalaupun misalnya ada yang nanggapi, paling sesama YouTuber itu pun juga buat kebutuhan konten. Jadi asik aja gitu, saling bantah membantah gitu. Ada yang begini dibantah lagi, ya. Konten itu konten ya. Ya termasuk saya sebetulnya, makanya saya sekarang itu sudah semacam berkomitmen saya tidak akan lagi menanggapi narasi personal ya. Silahkan siapapun berbicara apapun. Tidak akan saya lagi spesifik mengomentari ini salah di sini, salah di situ. Enggak ya. Kenapa? Karena saya sudah lama jadi YouTuber dan itu sudah pola saya yang sekian lama saya jadi YouTuber seperti itu polanya. Sekarang saya mencoba pola yang baru. Kita menanggapi isunya hal-hal yang isu yang sifatnya lebih universal. Bukan isu-isu personal gitu. Entah orang salah ngomong ini, salah ngomong itu. Lagi pula YouTuber-YouTuber yang masih fokus mengkritik, mengkoreksi itu masih banyak. Jadi begitu tanggapan dan analisa saya. Kenapa keadaannya sama, waktunya perilakunya, tapi disikapinya berbeda. Ya mungkin karena memang kita kalau kepada anak-anak itu jangan terlalu keras gitu ya. Allahumma dina ada sabil.